Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, kita akan membahas mengenai apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu menjelaskan sifat wajib bagi Allah. Yang kedua menyebutkan sifat wajib bagi Allah. Dan yang ketiga menjelaskan makna sifat wajib bagi Allah. Yang tahu apa itu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, jadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya percaya dan membenarkan dalam hati yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Selanjutnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan zat yang mempunyai sifat-sifat, di antaranya adalah sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, sebagai sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumlah 20. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat bersama bahwasannya ada 20 sifat wajib bagi Allah. Untuk memudahkan kita dalam menghafal, kita bisa menyanyikannya loh. Kita ikutin ya sama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu tadi lagu dari 20 sifat wajib bagi Allah. Sekarang kita akan dengarkan video mengenai lagu dan makna dari 20 sifat wajib bagi Allah. Qidam dahulu, baqo kekal selama-lamanya, mukhalafatul lil hawadithi, Allah berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, Allah dapat berdiri sendiri, wahdaniyah yang maha esa, kudrat Allah yang berkuasa, iradat Allah berkehendak, ilmu Allah mengetahui, hayat hidup sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman, qadiran maha berkuasa, muridan maha berkehendak, aliman Allah maha tahu, hayyan Allah yang maha hidup, sami'an yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, mutakaliman maha berfirman. Itu 20 sifat wajib Tuhan. Materi selanjutnya yakni tentang sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Jumlahnya pun sama loh, ada 20. Apa saja sih sifat mustahil bagi Allah? Yang pertama itu ada Adam. Adam artinya tidak ada.
Karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, tidak mungkin Allah memiliki sifat adam. Yang kedua ada hudus, yang artinya baru atau didahului. Kebalikan dari sifat wajib bagi Allah yaitu kidam, yang artinya awal atau terdahulu. Yang ketiga ada fana, yang artinya binasa. Tidak mungkin Allah bisa binasa, sedangkan Allah maha kekal atau baqo. Yang keempat ada az-zun, yang artinya lemah. Kebalikan dari sifat wajib bagi Allah yaitu qudrah, yang berarti kuasa atau berkuasa. Selanjutnya karohah, yang artinya terpaksa. Kebalikan dari sifat Allah yang artinya berkehendak atau iradatnya adalah jahlun, yang artinya bodoh. 9 itu ada mautun, yang artinya mati. Tidak mungkin Allah mati sebab Allah maha hidup. Yang ke-10 adalah as-sumun, yang artinya tuli. Al-umyun, yang artinya buta. Al-bukmun, bisu. Tidak mungkin Allah memiliki sifat bisu, sedangkan Allah memfirmankan sejumlah kitab suci yang di dalamnya berisi tuntunan hidup manusia. Kaunuhu ajizan, yang artinya keadaan lemah. Kaunuhu mukrahan, yang artinya keadaan terpaksa. Kaunuhu jahilan, yang artinya keadaannya bodoh. Kaunuhu mayyitan, keadaannya mati. Kaunuhu ashama, keadaannya tuli. Kaunuhu amma, keadaannya buta. Kaunuhu abkam, keadaannya bisu. Kemudian ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang serba mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu, yaitu mumkinun, yang artinya maha wewenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan hati atau menetapkan di hati bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah, seperti langit, bumi, gunung, laut, dan sebagainya. Selanjutnya, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil nakli, keterangan yang bersumber dari Al-Quran. Baiklah anak-anak, selanjutnya bagaimana sih sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah? Yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, dengan meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam bentuk perilaku sehari-hari, dalam bentuk ucapan, sikap, maupun tindakan. Materi selanjutnya, bagaimana cara meyakini sifat-sifat Allah dan melaksanakannya. Cara meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat, tasbih, tahmid, dan takbir. Kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, dan kalimat takbir Allahu Akbar. Bagaimana meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sikap? Yang pertama, yakin dalam hati dan tidak ada satupun keraguan. Yang kedua, meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Tiga, dengan rendah hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah, menyadari bahwa kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri. Bagaimana dalam bentuk tindakan? Yang pertama, sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji keagungannya, kesuciannya, dan kebesarannya. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Selain memperbanyak ibadah, harus juga diselingi dengan banyak berbuat baik. Kemudian selalu berusaha dan berdoa, selalu belajar, meningkatkan ilmu, pengetahuan.